Hai matemannya, di video kali ini kita akan bahas soal penalaran verbal, subpenalaran logis. Nah, perhatikan pertanyaan yang ada di slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan pendekatan logika matematika. Oke, nah untuk menggunakan pendekatan logika matematika, kita merubahnya menjadi logika yang sederhana dan menggunakan simbol. Oke, nah di sini ada 3 premis. Kita misalkan dengan simbol, perhatikan premis yang pertama. Jika Tuti sibuk kerja, maka kalimat ini Tuti sibuk kerja, kita misalkan ini adalah P. Kemudian, maka dia tidak membalas pesan Andi. Nah, kalimat ini kita rubah ke bentuk simbol, ini misalkan Q. Nah, selanjutnya itu premis yang kedua. Jika Tuti tidak membalas pesan Andi, maka ini sama kalimatnya ini Q. Maka Andi akan merasa sedih. Ini kita misalkan dengan R. Oke. Nah, dari ketiga premis ini kita rubah menjadi bentuk simbol. Maka premis yang pertama kita rubah ke bentuk logika matematika dengan menggunakan simbol. Maka P implikasi Q, atau P jika P maka Q. Itu meaningnya seperti itu. Kemudian premis yang kedua, jika Q maka R. Terus premis yang ketiga itu cuman P. Mencari kesimpulannya, di sini ada penarikan kesimpulan silogisme. Kita misalkan premis yang pertama itu jika P implikasi Q, terus premis yang kedua itu jika Q implikasi R, maka dia punya kesimpulan. Saya cuman pakai titik 3 seperti ini, artinya kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah P implikasi R. Nah, ini dia juga berlaku hal yang sama. Premis satu itu P implikasi Q, kemudian premis yang kedua itu Q implikasi R, maka dia punya kesimpulan adalah P implikasi R. Oke, nah kalau kita lihat ini adalah kesimpulan gabungan dari premis ya. Premis yang pertama dan premis yang kedua itu adalah P implikasi R. Nah, sekarang kita gabungkan lagi dengan yang premis yang ketiga. Oke, premis yang ketiga jadi itu adalah P. Nah, penarikan kesimpulan juga namanya itu modus ponens. Nah, misalkan premis yang pertama itu adalah P implikasi Q misalnya, kemudian premis yang kedua itu adalah Q, maka dia kesimpulannya adalah P. Maka ini juga hal yang sama. Kesimpulan gabungan dari premis yang pertama dan premis yang kedua itu P implikasi Q, dan premis yang ketiga itu Q, maka dia kesimpulan dari keseluruhannya adalah R. Oke, maka ini adalah kesimpulan yang terakhir. Nah, kalau kita mau lihat kembali, R-nya itu